Emang orang tua juga nggak pernah ngasih informasi terkait dengan harus kuliah kemana, nggak pernah menuntut. Jadi emang aku yang membangun jalanku sendiri pada saat itu. Pay it forward. Ngasih kontribusi balik ke lingkungan Mm-mm. sekitar kita atau ke orang lain gitu, Kak. Aku dari dulu emang udah pingin banget ya bikin platform gitu. Apalagi dengan waktu aku SMA gitu kan, ikut dapet 4 kegiatan bergengsi fully funded, kuliah juga alhamdulillah, ikut apa namanya kompetisi-kompetisi dan jadi juara, bahkan sempat diundang ke TED Talks, subscribernya itu tuh over 40 million, 40 juta gitu, sempat jadi mahasiswa berprestasi juga di IPB University. Kenapa gitu aku nggak coba sharing gitu kan untuk ke teman-teman yang lain atau ke orang-orang yang mungkin sama kayak aku dari daerah kurang informasi-informasinya gitu. Makanya aku cobalah bangun sebuah platform namanya Empower Me 100. Beliau ini civil engineering, sedang Yes. master program. Waktu bachelor itu di IPB University, ikut Erasmus Exchange Program ke Polandia di Warsaw University of Life Sciences. Lalu dapat beasiswa lagi dari JASO ke Jepang untuk belajar Master of Civil and Environmental Engineering di Ehime University. Tapi kamu dapat program-program yang bagus banget. Itu taunya dari mana sih informasinya? Apakah orang tua yang ngajari untuk terus ayo belajar cari tahu atau gimana sih? Yang harus dipersiapkan apa nih menurut kamu? Apa aja berkas-berkas yang penting yang better dari sekarang deh siapin gitu? Hai Sobat A+, welcome to A+ Talks where education meets inspirations. Oke, hari ini Ti, coba kita quiz dulu Ti. Kuis Kita apa kedatangan, ini? tiba mendadak quiz ya. Iya, kayak Kedatangan lagi ke kuliah tamu. loh. Oh, Mm-mm. nggak ada briefing, langsung. Nggak ada ini ya, serem nih. Jadi tamunya nih Mm-mm. sekolahnya dulu di negara-negara, sama sekarang juga sih, yang benderanya tuh warnanya kayak Indonesia gitu. Apa sih? Oh, ini nih bendera Indonesia kebalik ya? Wah Maksudnya ya? iya, bener. Satu Indonesia lagi juga kebalik. loh, cuman Satu lagi. merahnya di lingkaran, merah putih Kayak kayak pokoknya. matahari maksudnya, Nah, negara iya, matahari. Tapi pinter bener. banget kan aku. Iya nih kita mau membongkar. Biasanya nih Eropa Timur nih jarang nih masuk radar nih ya Bisa kan. Ini sih. beliau nih ke Polandia. Terus sekarang lagi Polandia. S2 di Jepang. Ayo kita kupas. Hai Kak Dimas. Halo Kak Dita dan Kak Tiara dan teman-teman semua yang lagi nonton. Thank you sudah mau datang. Aku bacain ya profilnya Kak Dimas. Nama lengkapnya adalah Nur Wahid Dimas Saputro, panggilannya Mhm, Kak Dimas. mhm. Beliau ini civil engineering, sedang Yes. master program. Dulu waktu bachelor itu di IPB University, terus ikut Erasmus Exchange Program ke Polandia di Warsaw University of Life Sciences. Lalu dapat beasiswa lagi nih dari JASO, JASSO, scholarship ke Jepang untuk belajar Master of Civil and Environmental Engineering di Ehime University, Jepang. Wow, kamu keren. Belum-belum udah keren nih. Coba dong diceritain pendidikanmu, riwayat pendidikanmu coba. Aku selalu mulai dengan quotes favoritku yang bunyinya, perjalanan ribuan mil selalu dimulai dari satu langkah kecil. Dan untuk itulah, saya memulainya dari saat ini. Halo, kembali lagi teman-teman semua dan juga Kak Dita, Kak Tiara. Kenalin, nama aku Nur Wahidi Mas Saputro. Tadi udah sempat di-mention sama Kak Dita. Ya, aku merupakan alumni dari IPB University, jurusan Civil Engineering. Dan sekarang juga lagi master di jurusan yang sama, di Civil Engineering di IPB University. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin soal background pendidikan lebih jauh lagi, dulu aku dari SD sampai SMA itu di Lampung, di Sumatera, baru ketika S1 pindah ke Pulau Jawa. Oke, ke Bogor pindah, terus langsung ke Polandia, terus ke Jepang. Wow, jauh ya. Lumayan jauh, Kak. Oke, emang suka sama engineering dari dulu? Ya, dulu waktu SD, SMP, SMA tuh suka banget gitu sama yang berhubungan dengan hitung-hitungan. Kayak Wah, matematika, terus berat IPA, ya. fisika, gitu-gitu kan, Kak. Jadi ketika di SMA udah mau masuk di tingkat kedua pada saat itu diarahkan nih. Karena kebetulan juga pada saat itu pelajaran seni budaya, gambar perspektif, bangun ruang gitu,
kebetulan gambar saya mendapatkan yang terbaik gitu di salah satu guru saya gitu. Terus habis itu dari guru itu merekomendasikan bahwasanya, oh bisa nih masuk ke teknik sipil, apalagi kamu suka hitung-hitungan, suka matematika gitu. Baru dari situ cari tahu terkait dengan teknik sipil itu seperti apa sih gitu kan. Dan ternyata dulu Bapak Proklamator kita, Insinyur Soekarno juga merupakan alumni dari teknik sipil. Makanya dari situ saya tertarik, termotivasi juga gitu untuk gabung Hmm. atau join di teknik sipil gitu untuk kuliahnya, Kak. Oke. Aduh, ini keren banget ini. Kamu kenapa bisa sekeren ini? Cocok jadi moderator dia kayaknya ya. Heeh, sama ini motivator nasional kayaknya. Iya, 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 keren banget Amin, kamu amin, ya loh. Allah, Aduh, amin. udah masih muda banget ya. Terus terus bisa dapat beasiswanya itu gimana sih ceritanya? Nah, jadi ceritanya, aku tuh emang dari kecil tinggal di kabupaten ya, Kak. Tinggal di kabupaten yang kalau misalnya ngeliat terkait dengan kemajuan teknologi atau kemajuan fasilitas, itu tuh cuman bisa lihat di layar kaca gitu. Bahkan kayak aku tuh dari SD sampai aku SMP gitu baru bisa keluar ke Pulau Jawa gitu. Karena saking kayak keluargaku juga keluarga yang cukup sederhana gitu bisa dibilang ibaratnya kan bisa dibilangnya gitu. Terus kayak di lingkungan sekitarku juga ya udah fokusnya cuman di daerah-daerah situ aja kalau misalnya main gitu. Jadi dari situ kayak aku pingin nih coba untuk bisa travel atau bisa trip atau bisa mengunjungi daerah-daerah lain yang punya fasilitas-fasilitas yang bagus gitu. Makanya dari situ aku termotivasi banget gitu kan dan baru bisa diwujudkan pada saat itu ketika aku SMA. Ketika aku SMA, aku alhamdulillah ikut 4 kegiatan program yang itu ngebawa aku keluar dari Sumatera, keluar dari Lampung. Pada saat itu dari Kementerian Kemendikbud, aku Mhm. lolos BBM ke Bali, terus abis itu dapat kesempatan buat jadi parlemen remaja, simulasi sidang DPR di MPR RI, terus dapat Wow, kesempatan oke. juga buat ke Malang jadi duta generasi hijau, dan akhirnya ini yang jadi salah satu motivasi besar gitu untuk selanjutnya kuliah ke luar negeri, aku lolos di program pelatihan kepemimpinan di 3 negara. Pada saat itu Malaysia, Singapura. Itu setelah berjuang 12 tahun di jenjang sekolah gitu, akhirnya aku bisa untuk menginjakkan kaki ke luar negeri. Dan itulah ketika aku masuk ke IPB, alhamdulillahnya lolos di Pulau Jawa dengan fasilitas yang lumayan cukup baik gitu. Aku Mm-mm. termotivasi banget untuk, oke, bisa nih ketika aku udah sampai di Jawa, udah di IPB, berarti bisa dong kalau misalnya mau cobain lebih jauh lagi gitu kan. Akhirnya aku coba-coba apply kegiatan-kegiatan yang bisa aku ngebawa lebih jauh. Alhamdulillah pada saat itu ada kegiatan Erasmus, Erasmus Plus yang tujuannya itu tuh ke Polandia. Akhirnya aku coba apply dan ya alhamdulillah juga aku lolos pada saat itu. Kemudian berangkatlah aku ke Polandia 6 bulan kurang lebih di sana di semester 8 pada saat aku kuliah. Pulang pulang langsung tuh aku dari Polandia ke Indonesia. 2 bulan setelahnya aku langsung flight ke Jepang untuk lanjut S2 aku di sini. Jadi kurang lebih kayak tanpa jeda gitu sampai sekarang aku akhirnya di semester 2 di Ehime University, Kak. Sampai nggak nafas loh, karena nggak ada jeda ya. Aku juga nggak nafas, barusan aku nggak nafas. Ini kenapa kamu bisa sebanyak itu kegiatannya, pelatihannya, organisasinya, sampai akhirnya kamu keterima beasiswa Erasmus, keterima beasiswa Max. Ini gimana cara kamu bisa seaktif itu sih sebenarnya? Kalau dari aku satu Kak, rasa ingin tahuku, aku sadari dari dulu tinggi banget. Makanya untuk Oh. menjawab kehausan-kehausan itu, aku coba untuk ikut berbagai kegiatan, aku coba untuk melihat potensiku itu mau kemana arahnya, dan yang pastinya aku buat goals atau cita-cita gitu, untuk aku Hmm, bisa raih jadi target setiap aku berjalan gitu Kak. oke. Wow. Jadi Hmm. kamu ini dapat informasinya dari mana nih? Karena katanya tadi kan di Lampung ini masih susah nih. Iya. Aku pikir juga akan susah nih cari informasi. Tapi kamu dapat program-program yang bagus banget. Mulai dari kamu SMA pun sudah mulai tahu beberapa kegiatan ya. Itu taunya dari mana sih informasinya? Betul. Nah, tadi karena aku bilang aku rasa ingin tahunya cukup tinggi, jadi aku mencoba untuk menggali semua informasi yang ada melalui berbagai platform-platform. Salah satunya adalah Instagram dan juga media sosial yang lainnya. Jadi Instagram itu Wow. sangat. Mhm. Bayangin aja ya Kak, pada saat itu aku di daerah di kabupaten gitu. Iya. Orang satu-satunya orang yang tahu ada kegiatan dari MPR RI gitu, itu cuman aku gitu bayangin. Karena Hmm. saking aku ngeliat
cari-cari di Instagram, sementara teman-temanku tuh pada saat itu tuh kayak masih belum ngeh ada kegiatan-kegiatan yang fully funded seperti itu gitu loh. Jadi pada saat Oh. itu ketika aku sudah mulai apply, baru teman-temanku tahu gitu, oh Dimas lagi apply apa gitu kan. Baru pada Hmm. saat itu, iya, semua teman-teman pada coba untuk join-join di kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi media sosial itu yang pertama yang paling penting. Terus yang kedua, biasanya dari kakak tingkat itu ngasih tahu ke kita kalau Ya. misalnya kita nanya, kakak dulu pernah ikut program apa gitu, pasti bakalan diarahin gitu. Itu kegiatannya apa-apa aja yang udah diikutin sebelumnya. Ini Wow. penggunaan media sosial dengan Iya, benar ya, iya, bukan yang bukan cuma ya. joget-joget loh, ini Iya, benar iya, iya, sekali ini tapi dia penggunaan. anaknya maksud aku biasanya kan ya orang tua yang cariin buat anaknya gitu kan. Ini gimana sih sebenarnya, ini ya pasti akan ada akarnya nih, budaya di rumah kamu tuh seperti apa sampai kamu punya rasa haus seperti ini? Apakah orang tua yang ngajari untuk terus ayo belajar cari tahu atau gimana sih? Jadi sebenarnya kedua orang tua saya itu lumayan cukup sibuk untuk bekerja setiap Hmm. harinya gitu. Bahkan kayak ibaratnya untuk belajar aja itu aku nggak pernah disuruh dari aku SD sampai aku sekarang itu aku nggak pernah disuruh untuk belajar gitu. Tapi dari situ kayak aku merasa ini nggak bisa kalau misalnya aku terus-terusan diem aja atau nunggu harus disuruh segala macam karena emang orang tua aku juga nggak pernah nyuruh aku untuk belajar gitu kan. Akhirnya dari situ ya udah aku coba untuk menata diri aku sendiri kak pada saat itu gitu karena emang orang tua juga nggak pernah ngasih informasi terkait dengan harus kuliah kemana, nggak pernah menuntut gitu aku harus kemana gitu. Jadi emang aku yang membangun jalanku sendiri pada saat itu. Dan yang aku lakukan, aku cari informasi sebanyak-banyaknya, mana sekolah yang bagus, mana universitas yang bagus, dan orang tua tinggal oke kami dukung gitu. Yang penting Hmm. kakak bisa untuk ngejalaninnya gitu. Yang penting kakak mampu untuk ngejalaninnya gitu. Kita nggak ada larangan atau tuntutan apapun. Itu kata ayah sama kata ibuku, Kak, gitu. Dukungan tanpa batas ya. Iya Kakak loh, dulu bagusnya loh orang tuanya juga gitu, tapi anaknya iya, menyikapi dengan baik. Biasanya kalau betul. orang tuanya sibuk, anaknya ikutan sibuk dengan dunianya sendiri, tapi kamu positif banget gitu kan. Mhm. Wow. Oke, aku mau tanya dulu nih. Ini karena banyak nih yang mau kita kupas nih Iya ya di Kak loh. Dimas. Mau tanya tentang yang Erasmus dulu nih. Jadi Boleh. Erasmus Plus ini adalah program exchange ya. Betul. Oke. Dan kamu ini masuknya tapi kalau nggak salah di Life Sciences. Tapi belajarnya Iya, teknik sipil juga. betul. Jadi, untuk program Erasmus ini sebenarnya itu kita dibebaskan untuk memilih mata kuliah apa gitu yang ingin kita ambil. Pada saat itu ketentuannya adalah minimal 20 credits atau ECTS kalau misalnya di sistemnya Eropa. Dan pada saat itu aku memilih 6, ada sekitar 6 mata kuliah, yang 4 berhubungan sama aku di bidang teknik sipil, dan yang 2 lagi karena aku haus juga gitu kan sama subjek yang lain, aku ambil bisnis strategis pada saat itu dan juga financial consulting. Jadi aku sempat Wow. belajar terkait dengan ekonomi-ekonomi dan bisnis juga pada saat itu, Kak. Oke. Terus Wow. universitasnya siapa yang nentuin? Nah, kalau dari universitasnya sendiri, itu emang dari IPB University yang menjalin hubungan bilateral. Tapi sebenarnya untuk di Erasmus Plus sendiri, setahu aku ya, kalau di IPB itu menjalin bilateralnya itu nggak cuma sama University Warsaw of Life Science aja, tapi ada beberapa universitas lain yang memang dijalin kerjasamanya gitu, Kak. Tapi untuk yang aku Oh. daftarin memang khusus untuk di Poland. I Oh, iya, see. iya. Jadi boleh nggak sih kamu kasih singkatnya nih, tapi padat gitu. Jadi bagaimana cara apply Erasmus? Nah, tapi kalau bukan jalurnya dari university, ada nggak yang kamu tahu gitu? Jadi buat nih sobat E plus yang masih SMA atau yang kuliah misalnya mau coba nih Erasmus, mereka mesti apa? Oke, kalau yang sejauh ini aku tahu, ketika orang kalau misalnya di luar universitas itu mau daftar ke Erasmus gitu kan, itu bisa yang lewat jalur Erasmus Mundus, Kak. Erasmus Hmm. Join Master yang Mundus. Ya. Dimana itu tuh nanti akan ada website dari Erasmusnya sendiri dan ada list program-program atau course-course-nya yang bisa diikutin sama teman-teman semua tanpa melibatkan dari pihak kuliah kita atau dari pihak sekolah kita gitu. Tapi ini khusus untuk yang S2, khusus untuk yang master. Jadi di situ nanti teman-teman bisa daftar programnya, ada yang pakai wawancara atau ada juga yang cuman submit berkas aja.
Jadi itu nanti ketika udah apply dari berkas ataupun wawancara akan dihubungin lolos atau enggaknya gitu. Dimana untuk Erasmus Join Mundus ini nanti teman-teman akan kuliah nggak cuman di satu negara tapi bisa sampai di 3 negara Ya, di Eropa itu. mantap Jadi kayak sekali. Bagus. betul. Jadi kayak semester pertama di Prancis misal, semester kedua di Italia, semester 3 4 misal di Polandia gitu. Wow, keren. Tapi butuh ini nggak sih? IELTS atau syarat-syarat nilai raport gitu butuh nggak sih? Kalau yang aku tahu nggak butuh sih Kak. Ada yang butuh tapi banyak juga yang nggak butuh. Karena beberapa teman-teman aku dan kakak tingkat aku juga, mereka sama sekali kayak nggak harus submit terkait dengan IELTS dan lain-lainnya gitu. Itu tergantung sama program dan universitasnya. Oke. Oke. Ya, Oke. jadi yang harus dipersiapkan apa nih menurut kamu? Apa aja berkas-berkas yang penting yang better dari sekarang deh siapin gitu? Yang pertama, menurut aku dari motivation letter. Karena motivation letter itu tuh, kalau misalnya univnya nggak minta terkait dengan IELTS atau sertifikat bahasa kita, akan dilihat kompetensi bahasa Inggrisnya itu tuh dari berkas kita. Tadi motivation letter, terus yang kedua research plan. Dan dua-duanya ini pakai bahasa Inggris ya. Jadi benar-benar harus disiapkan untuk motivation letter dan research plan. Apalagi research plan yang berhubungan sama nanti kamu selama di perkuliahan itu mau meneliti soal apa sih, mau melakukan apa sih gitu kan. Jadi dari universitasnya itu udah kebayang nih, oh mahasiswa ini atau anak ini nanti di univ kita bakal memberikan dampak yang bagus, bakal memberikan sumbangsi atau kontribusi yang bagus gitu. Jadi itu bakal ningkatin chance banget untuk teman-teman diterima. Wow, ini lengkap banget nih ya. Dia udah kasih tahu semua tahapan daftarnya. Dia juga kasih tahu syarat-syaratnya apa aja. Dia juga kasih tahu tips and triknya nih. Ini nggak boleh dilewatkan ya Sobat E Plus karena aduh, tunggu apa lagi udah dibocorin nih sama Kak Iya Dimas. benar. Terus Kak Dimas tuh nanti kita korek dikit nih. Kak Dimas tuh punya platform bagus banget loh, Ti. Namanya Empower Me 100. Ini Apa buat itu? ini Apa sih? buat membantu mencari potensi ya sama Betul. potensi anak-anak SMA, mengarahkan beasiswa, masuk kuliah kayak gitu kali ya. Nanti kita bahas sebentar. Sabar, Iya, sabar. satu-satu dulu nih. Masih banyak yang Ya, dikasarin ya. tunggu. Mau diceritain dulu Dimas, Kak Dimas. Polandia tuh kayak apa sih? Iya, aku Uh, penasaran. Polandia. Jadi Polandia itu tuh salah satu negara yang menurut aku tuh paling meaningful banget lah buat aku gitu. Wah, Karena salah satu cita-cita aku, mungkin banyak juga anak Indonesia gitu, untuk bisa ngeliat salju ya. Dan Polandia jadi negara pertamaku untuk aku bisa lihat salju gitu. Jadi itu meaningful banget. Terus di wow. Polandia itu tuh untuk kegiatan sehari-harinya banyak banget fasilitas-fasilitas yang mendukung gitu kayak tram, metro, bus itu benar-benar apa namanya tersinergi satu sama lain. Jadi kita kalau misalnya mau pergi kemana-mana itu udah bagus lah gitu, udah aman gitu. Terus habis itu di Polandia itu yang aku agak sedikit surprise ya. Ternyata biaya hidupnya itu nggak semahal negara-negara Eropa yang lain. Oh, Bayangin wow. aja 1 bulan itu tuh kurang lebih kayak kita tuh tinggal di daerah Bogor deh. Atau kalau misalnya kita boleh sebut nominal ya, 1 bulan itu di Polandia 6 sampai 7 atau 8 juta itu cukup, Kak. Cukup. Biasa Di sih. Aku mau pindah Polandia Ya, aja. paling aku bikin kaget itu 1 kilogram beras, satu ya, kilogram beras di penting nih sana beras. Polandia di supermarket itu harganya cuma 1 zloty. 1 zloty itu Berapa tuh tuh? 4.000. Buat apa? Empat Kilogram. ribu. 4.000 rupiah 1 kilogram Oke. beras. Kalau Padahal di 5 Indo aja kilo kayak berarti 1.000. 20.000. Di Indo Betul, aja betul, Kak. berapa sih? Coba kan kalau 5 Iya, di kilo Indo aja dua lima puluh belas ribu. ribu kan. Itu aku shock banget pada saat itu. Apalagi sebagai kita yang konsumsi utamanya itu tuh beras kan, Kak. Jadi kayak, wow, Kok Polandia bisa? gitu. Dia 5 kilo 20.000. Saya 5 kilo dua gak usah nanya. ribu. 11.000 di Gak usah Tujuh sini. nanya. ribu 400.000, Oh, Kak. sakit Makanya hati. kayak kaget banget. Iya Oh, kan? ya Wow. Tuhan. Oke, Wow. apa memang makanan utama penduduk di sana adalah nasi? Atau Enggak, ada pertanian? enggak kan? Enggak. Jadi Emang ketika murah aku aja. lihat, iya, ketika aku lihat kemasan dari berasnya itu tuh mereka impor dari Myanmar ternyata. Terus Jadi kok mereka masih bisa impor dari murah? Myanmar. Di sini juga dari Makanya saya juga Myanmar sama kaget gitu. Thailand. Kenapa sih? Wah,
kesenjangan terjadi nih dalam masalah beras nih sebagai Wah, orang-orang yang berasnya mahal. Perancis benuanya kepisah sendiri kayaknya deh. Wow, amazing. Oke, itu baru tahu banget nih. Jadi penting nih ke Polandia. Tapi edukasinya juga bagus nih kayaknya ya. Bagus banget Kak. Karena apa? Karena selama aku di Polandia juga banyak banget orang-orang dari negara-negara lain, either itu di Eropa atau di luar Eropa bahkan, yang juga Mm-mm. studi ke Polandia. Dan Wah, bagusnya di Polandia adalah ketika aku ngobrol sama beberapa teman aku atau kenalan aku di sana, yang Mm-mm. S3 nih khususnya, ketika kita Mm-mm. mau S3 di Polandia, kita tuh nggak bayar, bahkan kita Hah? justru dikasih beasiswa. Dikasih Astaga, beasiswa astaga. sama government di sananya. ini Kayak, kebaikan kebaikan emang apa lagi sih Tuh, ini ini mah sebenarnya? sedekah. Negara penuh sedekah Polandia. kayaknya. Ya, kayaknya emang pendidikan kayaknya diprioritasin banget di Polandia tuh, Kak. Tuh, Oh, coba segera dicari, googling deh coba Polandia iya, bisa dapat iya. beasiswa. Ini kan Warsaw ini juga bagus banget ya. Dia juga yang terbaik ya di Polandia ya. Jadi kayak nunggu apa lagi? Beasiswanya ada. Mm. Negaranya biaya hidupnya murah. Berasnya cuman 4.000 per kilo. Cus Terus, langsung. iya. Tapi tadi Apa? Mas habis itu kenapa ke Jepang? Bukannya Nggak lanjut di betah berarti di sana? Polandia kemurahan berasnya dia mau beras Jepang. Dia perlu challenge katanya, mau yang mahalan dikit gitu Berasnya kayaknya. mau yang pulen Heeh, katanya. ya. Kenapa jadi Iya, ke Jepang S2-nya? jadi karena memang salah satu motivasi hidupku tadi di awal sempat dibilang gitu kan Kak, aku rasa ingin tahunya tinggi gitu. Jadi ketika memang aku sudah merasa kayak oh aku udah kenal nih sama negara ini atau tempat ini, aku pingin mencari tahu lagi gitu kan tempat baru lagi dengan culture, dengan environment yang beda gitu. Dan kebetulan Jepang ini kalau misalnya untuk jurusanku di teknik sipil dan aku fokusnya tuh di geoteknik Kak. Jepang salah satu negara yang terbaik terkait dengan geoteknik itu. Karena memang ilmuwan-ilmuwan di sini kan memang udah sering bersiap untuk bencana-bencana seperti gempa, earthquake, dan lain-lainnya gitu kan. Makanya kayak, oh aku ngerasa untuk S2 sepertinya di Jepang ini pilihan yang cocok nih untuk yang relate sama jurusanku di engineering gitu. Jadi aku memutuskan akhirnya ke Jepang. Dan kebetulan aku mendaftar untuk program S2 aku di Jepang ini juga ketika aku masih di Polandia ketika bulan Februari atau Maret gitu bulan keduaku di Polandia, aku apply dan aku proses dari berkas terus seleksi yang lainnya sampai ke wawancara juga di Polandia. Termasuk nunggu pengumuman, nyiapin berkas dari jarak-jarak jauh itu juga di Polandia. Berarti Jadi semuanya ada dilakukan jarak jauh ya, nggak ada yang harus Betul, ketemu betul, betul, fisik betul. ya iya, interviewnya. berapa Nggak ada. lama prosesnya berapa lama dari kamu persiapan sampai akhirnya pengumuman? Aku persiapan itu tuh mulai dari bulan Februari, walaupun deadline-nya itu tuh di bulan April, tapi aku waktu itu persiapan dari bulan Februari, terus April aku daftar, di bulan Mei awal aku wawancara, terus Mei akhir itu pengumuman, Kak. Jadi ya kurang lebih untuk proses intinya itu sekitar 2 sampai 3 bulan, tapi untuk persiapan-persiapannya ya mungkin ditambah 1 atau 2 bulan sebelumnya gitu. Oke, Wow. ini kan beasiswanya beda nih Ti. Kita pernah bahas tentang Max nih. Kalau ini Jaso nih. Ya, Ini ini Jaso beasiswa jasa. dari nih. mana nih? Pasti tahu dari Instagramnya Jaso ini. Iya Ini Kak, Jaso jadi juga sebenarnya ada di sini match-nya dapat ya. 2 beasiswa. Aku dapat dua Mm-mm. beasiswa. Beasiswa Mm-mm. yang pertama itu ASEAN Bosai namanya, Special Oke. Graduate Program for Asian student yang ada di EHIME. Itu Mhm. untuk beasiswa kuliahnya. Jadi aku dibebasin uang pangkal, tuition fee, terus Heeh. SPP dan lain-lainnya itu dari beasiswa ini, ASEAN Oke. Bosai tadi. Nah, ASEAN untuk Bosai. living cost Mm-mm. kebetulan aku dapet dari Jasonya. Jadi Jasonya support aku. Oh, I see. Ya, Oke. jadi Jadi aku dua dapat dua beasiswa ya. beasiswa. Iya, Mm-mm. betul. Oh, jadi Jaso ini apa sih sebenarnya? Dia badan pemerintah kah? Dia badan agent kah? Atau apa sih sebenarnya? Ya, jadi kalau Jaso ini sebenarnya itu tuh semacam kayak organisasi dari Jepang yang kepanjangannya itu tuh Japan Student Services Organization. Itu tuh independen, yang terutamanya itu tuh mereka menghimpun orang-orang yang pingin ngasih kontribusi atau mau belajar di Jepang gitu dan kemudian mereka bakalan ngasih dana atau ngasih beasiswa gitu Kak melalui serangkaian proses seleksi-seleksi gitu Kak. Untuk khususnya ya mahasiswa internasional.
Oke. Oh. Jadi, sebentar. Jadi kamu tuh kan dapat 2 nih. Yang kamu Iya, apply duluan yang mana? ASEAN Bosai-nya atau Jasonya? aku pertama di ASEAN Bosai-nya. Oke. ASEAN Bosai Iya, itu kamu sudah apply dulu dari kapan tuh? aku apply dari bulan April tadi, Kak. Dari bulan Oh April itu, tadi. dari April Itu. tadi. Ya, Oh baru iya, yang ketika itu. aku sampai di Jepang, aku daftar Mhm. yang di Jaso tadi. Unemployment. Oh. Oh, jadi nggak apa-apa, tapi Oh. double-double gitu nggak apa-apa ya? Boleh? Iya, iya, nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa. Justru itu Mhm. melengkapi living cost kita. Karena di ASEAN Bosai itu nggak dapet yang living cost, tapi tadi bebas biaya kuliah Hmm. sampai kita lulus. Bahkan, apa Iya, iya. namanya, tiket pesawat pergi sama berangkat sama pulang nanti, kalau misalnya aku udah Mhm. lulus, itu juga bakal Mhm. ditanggung. Tapi untuk living costnya enggak. Makanya kita dihimbau untuk mencari beasiswa atau scholarship yang lain gitu, yang bisa support living cost kita. Dan Oh, kamu bertemulah sama si Jaso ini, luar bertemu biasa. lah. Iya, jadi sebenarnya berarti kalau yang beasiswa pertama ini apply dulu universitasnya atau beasiswanya sih sebenarnya? Kalau untuk yang ASEAN Bosai ini karena kebetulan dimiliki oleh Ehime University, jadi sekaligus. Jadi sekaligus Oh, nilai beasiswa sama program masternya. jadi Mhm. langsung ditawarin ya? Saat kamu apply langsung ditawarin? Iya, kita langsung udah milih dulu Kak dokumennya. Ini Oh, ada kayak di di awal. guideline-nya itu ada Mhm. daftar course, ada daftar master gitu. Mau ambil yang Mhm. di bidang apa, kita udah milih dari awal. Terus kayak Hmm. kalau misalnya lolos tuh, kita bakalan lolos antara lolos beasiswa sama jadi student di sini, atau ada yang lolosnya cuman di studentnya doang, tanpa beasiswa gitu. I see. Dan kamu dapat dua-duanya nih. Dua-duanya alhamdulillah. Interviewnya ditanya apa dong? Basikin dong, Kak Iya. Dimas. Apa jangan-jangan ditanya dalam bahasa Jepang harus jawab bahasa Jepang? Harus bisa bahasa Jepang Iya. nggak sih? Enggak. Nah, uniknya di sini karena kita jatuhnya international student, jadi kita sama sekali enggak diwajibkan untuk bahasa Jepang. Yang penting bahasa Inggris. Bahkan tadi sertifikat bahasa juga kita nggak diminta di awal. Karena mereka melihat kemampuan bahasa Inggris kita ketika diwawancara tadi sama di berkas-berkas yang udah kita siapin, Kak. Untuk pertanyaan-pertanyaan wawancaranya itu kurang lebih bakal ada 3. Kalau kemarin di tahun aku ada 3 interviewer, tapi kemarin temanku baru daftar juga. Kayaknya ngasih tahu aku ada sekitar 5 orang interviewernya gitu. Jadi kayak nambah 2 gitu. Untuk pertanyaannya, pada saat itu aku ditanya terkait dengan alasan, motivasi kenapa memilih Jepang, dan mengapa milih di Ehime University. Terus yang kedua, terkait dengan research plan, Kak. Terkait dengan research plan nanti mau mau melakukan apa di sini gitu kan. Itu bakal ditanya-tanyain gitu. Jadi harus mateng banget tuh terkait dengan risetnya. Hmm. Terus yang ketiga terkait dengan pengalaman CV yang udah kita tampilin di apa namanya administrasi kita sebelumnya itu bakal ditanya gitu. Dan aku kebetulan pada saat itu juga ditanya Erasmus. Kayak ini ngapain di Hmm. Polandia gitu kan. Terus pada saat itu ya udah aku jelasin gitu. Bahwasanya aku masih di Polandia juga ambil Iya. student exchange gitu. Jadi Asik. kurang Nih lebih itu lagi sih. buka-buka jendela nih masih di Ya, Polandia gitu. ya, pagi masih subuh itu pada saat itu ya seleksinya itu. Kayak luar biasa banget Wow. perbedaan. Wow, 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 wow. Aduh, tidak bisa berkata-kata. Jadi mungkin mereka juga melihat ya karena ada beasiswa yang sebelumnya dan itu beasiswa yang besar juga gitu kan. Mhm. Jadi itu juga mungkin bisa meningkatkan change buat kamu keterima beasiswa itu juga ya. Pokoknya Ih, kalau ada Betul, Kak. peluang tuh jangan iya. disia-siakan deh, mau exchange juga, apapun Betul. itu Iya loh, ambil. ambil. Iya, jangan say no kata orang harus say yes dulu biar Betul. membuka opportunity. Jalan-jalan, betul. Satu pintu Iya. jadi kebuka lagi, buka pintu baru lagi, buka pintu baru sampai jadi di Jepang nih. Iya. Kalau Wow. kamu nih lihat di Jepang, dibandingin sama di Indonesia, sama di Polandia, iklim edukasinya gimana menurut kamu? Iklim edukasi di Jepang itu menurut aku udah another level sih Kak, udah next level Hmm. banget. Karena mereka benar-benar sedisiplin itu sama Mhm. pendidikan. Hmm. Dari mulai TK, bahkan kalau nggak salah tuh umur 2 tahun apa ya, 2 tahun itu tuh udah disekolahin, udah kayak setiap hari dijemput sama bus-bus gitu, terus Wow. mereka bakalan kayak ke playground atau segala macam itu tuh udah disekolahin gitu. Terus dari SD, SMP, SMA disiplin banget, bahkan musim dingin yang dingin-dingin gitu mereka aku liatin tiap pagi tuh kayak semangat
pakai baju, terus pakai apa namanya, hal yang nggak terlalu tebel padahal, tapi masih semangat untuk berangkat ke sekolahnya gitu. Bahkan beberapa kali aku sempat ada volunteer gitu ke SMA yang ada di Jepang. Emang mereka juga dari fasilitas, dari bahan ajarnya juga sangat amat mendukung gitu loh Kak. Bahkan untuk risetnya itu yang kalau di Indonesia aku baru dapat kegiatan-kegiatan aktivitas praktik kayak gitu tuh di kuliah, di Jepang tuh bahkan di SMA kelas 1, 2 udah mulai mereka bikin apa ya kayak skripsi gitulah, skripsi tapi mereka berkelompok itu udah mulai gitu dari SMA gitu. Jadi emang luar biasa. Kalau di jenjang perkuliahannya di master, kita yang master ini tuh dikasih semacam kayak ruangan laboratorium gitu untuk kita melakukan eksperimen. Tapi di laboratorium itu tuh dibagi dua. Ada laboratorium yang basah tempat kita melakukan eksperimen dan laboratorium yang kering tempat kita untuk mengerjakan laporan dan segala macam gitu. Yang uniknya di sini adalah ketika kamu jadi mahasiswa nanti S1 ketika udah tahun keempat dan juga master seperti saya ini bakal dikasih meja, satu meja khusus buat kamu, terus dikasih monitor, terus dikasih monitor itu dua kalau nggak salah, dan itu tuh ya udah buat kita buat ngelakuin apapun itu sesuka kita gitu, dan di ruangan itu bakal ada profesor kita juga, bakal ada teman-teman yang lain. Jadi itu yang nggak pernah aku dapetin di Polandia sama di Indonesia, tapi di Jepang tuh didapetin gitu. Kita kayak masuk ke kantor lah ibaratnya gitu, udah dikasih meja, kasih monitor, PC segala macam, kita tinggal ngerjain didukung. Kita mau butuh bahan penelitian apa tinggal bilang dikasih gitu. Jadi kayak suportif banget gitu Kak di Ya, sini. ya. Wow. Oh, maju banget ya. Bener tadi katanya, another level gitu. Pasti kamu happy ya, maksudnya udah sampai Poland, sampai Jepang, udah pindah-pindah, ngerasain iklim study yang beda-beda juga gitu kan. Terus abis dari Jepang mau kemana nih? Aduh, aku pingin banget nanti sebenarnya kalau misalnya dapet kesempatan untuk S3 ke Amerika sih Kak. Karena kayak, aduh Amerika Amerika itu fascinasi ditunggu sama banget. Ibu Dita di sana Aduh, ya. makanya aku dengan semua kandidat tuh di Amerika juga kayak excited gitu. Baik Kan deh. Kak Tiara di Prancis kan kalau nggak salah ya? Iya, Ha-ha. iya, iya. Udahlah kamu udah Dia nyentuh pernah Udah. Polandia kirim udah CV juga. udah lebih murah dibanding di sini. Nah, dia perlu yang mahal, Ti. Nanti ke Mau yang Prancis dulu baru mahal. mahal. Ha-ha. Iya, iya. Aku terima di sini. Silahkan ke sini. Mau kemana? Ayo. Lihat sapi Mau katanya. lihat sapi, Ibu. Bener. Bener, bener. Oke, wow. Keren banget ya. Emang tuh dia sampai terus kemudian kamu bikin platform Empower Tunggu, Me tunggu 100. Ibu. Jangan-jangan dia punya bocoran ke Amerika beasiswanya apa nih? Udah dicari kayaknya dari sekarang. Dia udah riset kayaknya. Nah, Aduh. Iya Oh, sih udah. masih sejauh ini masih riset-riset sih Kak. Belum apa namanya yang kayak fix banget mau yang mana-mana aja. Cuman udah ada listnya lah gitu. Oh, emang padahal masih jauh loh, tapi persiapan. dia Betul, selalu Bener. siap. bukan selangkah lagi, dia 1000 langkah duluan tuh 1000 daripada orang. iya. Luar biasa Tapi nih, keren. kuncinya siap ya sebenarnya ya. Jadi kamu Iya. udah riset banyak, universitasnya udah riset, beasiswanya juga udah. Udah. Iya ya Kak, iya. Wow. Udah tuh. List-listnya gitu. Tuh. Wah. Udah tinggal gong. Tuh. Aku mau diceritain nih. Tadi kan kayaknya kamu 100 langkah di depan nih. Makanya jadi ada Empower Me 100 nih kayaknya. Apa sih nih Empower Me 100 ini? Jadi aku tuh punya salah satu moto hidup yang lain juga. Itu Aduh, aku banyak. dapetin ketika aku baca bukunya Iman Yusman. Itu kayak Heeh. gini katanya. Pay it forward. Jadi kayak ngasih kontribusi balik ke lingkungan sekitar kita atau ke orang lain gitu Kak. Aku dari dulu emang udah pingin banget ya bikin platform gitu. Apalagi dengan waktu aku SMA gitu kan ikut dapet 4 kegiatan bergengsi fully funded gitu kan. Terus ketika aku kuliah juga alhamdulillah beberapa kali sempat ikut apa namanya kompetisi-kompetisi dan jadi juara, bahkan sempat diundang ke TED Talks, dan sekarang videoku juga ketika aku ngomong di TED Talks itu udah diupload di YouTube-nya TED Talks yang followersnya, subscribernya itu tuh over 40 million, 40 juta gitu. Terus juga Wow. aku sempat jadi mahasiswa berprestasi juga di IPB University. Makanya kayak aku ngerasa kenapa gitu aku nggak coba sharing gitu kan untuk ke teman-teman yang lain atau ke orang-orang yang mungkin sama kayak aku dari daerah gitu tapi kayak kurang informasi-informasinya gitu. Makanya aku cobalah bangun sebuah platform gitu kan namanya Empower Me 100 gitu, dan tujuannya tadi yang sempat disebutin sama Kak Dita gitu.
kita pingin nge-empower gitu. Kita pingin untuk memotivasi anak-anak muda Indonesia dari SMA ataupun dari jenjang perkuliahan yang awal-awal gitu untuk menemukan potensi dirinya gitu. Dan di Empower Me ini tuh kita fokus ke 3 area. Yang pertama Elite Leadership and Exchange Pioneers. Ini yang khusus untuk kepemimpinan sama exchange student gitu. Terus yang kedua di Prestige Achievers and Competitive Champions. Ini yang mau jadi mahasiswa berprestasi. Sama yang ketiga, kita fokus di Visionary Volunteers and Career Intern. Ini untuk yang mereka pingin ada jiwa pengabdian gitu yang mereka dapetin gitu Kak, atau kayak pengalaman-pengalaman internship lainnya gitu. Jadi kita fokus di 3 ini. Kita undang beberapa speaker-speaker yang memang mereka udah kompeten di bidangnya, udah punya banyak pengalaman. Bahkan kita juga kayak ngasih mentorship buat teman-teman yang ada di Empower Me gitu. Dan alhamdulillah gitu kan kemarin di akhir program yang batch pertama tahun kemarin itu kurang lebih 70% mereka udah menemukan potensi-potensi dirinya. Bahkan yang speechless itu kemarin sempat ada yang ngabarin baru aja kayak, "Kak, terima kasih untuk motivasinya. Saya sekarang udah ada di Perancis," katanya. Dia berhasil untuk daftar program di Perancis karena melalui motivasi-motivasi dan pelatihan yang kita kasih gitu, Kak. Itu kayak suatu hal yang meaningful banget gitu lah. Oke. Jadi kalau Sobat A Plus nih pengen dapat motivasi nih dari kamu nih. Gimana caranya mereka untuk akses Empower Me 100 ini? Ya, kebetulan untuk Empower Me 100 ini, untuk sekarang kita lagi preparation gitu, untuk persiapan nanti batch kedua, karena kemarin kita udah selesai di batch yang pertama ya Kak. Jadi kita rencananya sih pingin buka lagi untuk yang batch kedua, jadi stay tune aja di Instagramnya Empower Me 100 gitu kan. Nanti kalau Oh, misalnya ada gitu kan, boleh teman-teman join gitu sama kita. Tuh gunakan sosmedmu untuk hal-hal yang bermanfaat. Salah biar satunya kayak follow Kak Empower Me Dimas. 100, sih kan? Iya, Sama biar bermanfaat gitu kan. Kayak mm-mm. Kak Dimas nih tahu. Nih udah dikumpulin semuanya. Justru kan nggak perlu nyari-nyari lagi. Ya perlu tetap ya, biar kayak Kak Dimas juga. Tapi udah dikumpulin semuanya, tinggal dengerin nih. Gitu Betul. kan. Tapi aku tuh ini banget loh, Kak Dimas nih bagus banget public speakingnya menurut aku. Dia udah kayak tadi motivator nasional gitu, ya Aduh, kan? amin, amin, amin. Terstruktur, bagus gitu ngomongnya. Itu belajarnya dari mana sih? Aduh, kalau ngomongin belajar soal public speaking, kayaknya itu sebuah perjalanan yang panjang deh, Kak. Jadi, karena dari SMA, aku udah coba untuk apply program kegiatan, dan itu tuh emang membutuhkan kemampuan public speaking untuk proses seleksinya ya, Kak. Mulai dari wawancara, itu pasti kan kita bakalan berbicara gitu kan sama interviewer kita. Terus ketika kita diminta untuk bikin video profile diri biasanya, atau kayak dikasih challenge tema gitu terkait dengan suatu isu, kita biasanya disuruh untuk public speaking juga gitu kan. Jadi memang dari SMA aku kebetulan udah banyak ikut kegiatan, dan dari situ ibaratnya jam terbang deh kalau misalnya dibilang gitu kan. Dan ditambah juga sama latihan-latihan sama ikut beberapa kelas-kelas public speaking. Jadi alhamdulillah sampai bisa untuk titik sekarang gitu Kak untuk public speakingnya. Wow, jadi bisa loh self-taught ya berarti ya, bisa belajar Tuh. sendiri juga loh. Emang Iya. kalau mau mah Ini ada ya apa jalan. sih yang nggak bisa dilakuin Kak Dimas? Kak Dimas pernah gagal nggak? Nah, Aduh, kalau ngomongin gagal ya, pernah sih ini Kak, pernah. mulus banget soalnya jalannya nih. Iya, Enggak. mulus dan komplit. Itu paket komplit gitu loh. Iya. Pernah gagal di manakah? Terus cara Kak Dimas bangkit gimana? Oke, jadi dulu tuh aku pernah punya salah satu kegiatan atau program yang pingin banget aku dapetin gitu. Pingin banget aku dapetin, dan ini berhubungan juga sama cita-citaku gitu. Dan aku udah kurang lebih kayak 3 kali apply di program itu yang buka setiap tahun gitu kan. Dan di 3 tahun itu tuh aku nggak dapet-dapet Kak. Aku nggak dapet-dapet kegiatan itu gitu. Karena kayak itu kan masa-masa abis COVID kan, masa-masa abis COVID yang semua kegiatan untuk keluar negeri itu kan pada tutup gitu, udah jarang banget. Dan kebetulan ini ada satu program yang buka untuk bisa fully funded kita dibawa ke luar negeri gitu. Dan itu aku nggak tahu masih kurang di mana, atau mungkin memang kayak aku masih belum memenuhi kriteria dari program tersebut, aku nggak dapet gitu, nggak dapet untuk yang ketiga kalinya. Sampai akhirnya ya udah aku coba untuk refleksi diri gitu kan. Tentu itu sangat menyakitkan gitu kan, karena gagal di program yang kamu inginkan sampai ketiga kalinya gitu kan. Cuman di titik itu juga aku sadar gitu bahwasanya peluang itu bukan cuman di satu program itu aja gitu. Bukan hanya di satu titik itu aja.
Di situ aku refleksi diri, aku coba untuk menenangkan diri, kayak sedih sih pada saat itu. Cuman kayak aku take times sekitar 1, 2, atau 3 harian gitu setelah pengumuman program yang terakhir ketiga kalinya itu, aku ambil 3 hari untuk take a break gitu kan untuk kayak ya apa me time dulu lah gitu. Baru pada saat itu aku kemudian bangkit gitu kan cari-cari program-program yang lain. Alhamdulillah ketemu pada saat itu program ke Thailand konferensi fully funded juga, dan ketika aku ikut di situ aku akhirnya mempersiapkan benar-benar dengan baik kan, karena aku nggak mau yang kayak ketiga kali sebelumnya itu tuh terjadi lagi. Aku dapat kesempatan deh akhirnya buat jadi salah satu presentator terbaik yang berkompetisi di situ, yang lawannya tuh orang Jepang, orang Thailand, orang Cina pada saat itu juga kak. Aku terbaik satu presentasi di situ, dan nggak lama dari situ selang 1 bulan setengah akhirnya aku juga berangkat akhirnya ke Polandia. Jadi kayak aku ditolak untuk program satu itu sampai 3 kali 3 tahun, tapi akhirnya aku memutuskan untuk bangkit gitu kan di tengah kegagalan itu dan dapet jalannya gitu ke Thailand, habis itu ke Polandia, dan di Polandia juga aku jalan-jalan kan ke negara-negara lainnya gitu. Jadi kayak dari situ kayak bener-bener oh jalan tuh masih banyak gitu loh, dan gak habis di situ juga aku langsung keterima juga kan ke Jepang. Jadi bener-bener berderet set gitu setelah kegagalan yang 3 kali berturut-turut itu gitu kak. Tuh Wow. guys, denger tuh. Ya, Mm-mm. jadi kalau gagal sekali itu mah nggak gagal. Justru gagal sekali ternyata membuka pintu yang lain. Yang lebih banyak. Pintunya bagus-bagus lagi. Betul, betul kak. Jadi kalau menurut Kak Dimas nih, kapan harus coba lagi dan kapan harus pivot atau harus ganti haluan? Menurut aku kalau misalnya kita gagal sekali, itu it's okay. Kayak ibaratnya kita kayak trial gitulah untuk menyelam, mengetahui medan gitu. Kalau misalnya ada kesempatan kedua, kita coba lagi. Kita coba lagi dengan apa yang kita udah perbaiki sebelumnya gitu. Nah, kalau misalnya di kesempatan kedua ini kita apa ya, berpikirnya itu tuh kita nggak dapet misalnya gitu kan, kita nggak dapet untuk yang di kedua ini, kita boleh untuk coba di yang ketiga kalinya, tapi di ketiga kalinya itu benar-benar harus udah siapin planning yang lain, dan udah harus siap juga untuk apply ke planning-planning yang udah teman-teman siapin gitu. Jadi biar kita nggak stuck di situ aja. Jadi Betul, betul. ketika teman-teman misal nanti ada di fase teman-teman gagal atau nggak berhasil, ambil waktu untuk teman-teman sendiri. Setiap orang beda-beda, tapi kalau aku biasanya di 3 hari itu buat untuk bersedih-bersedih nggak apa-apa gitu, untuk kayak apa namanya, benar-benar teman-teman menyendiri, menikmati waktu sendiri, bersedih itu nggak apa-apa banget gitu. Ada yang seminggu itu juga nggak apa-apa gitu. Baru setelah itu, tapi ingat harus bangkit lagi, harus coba apply apply ke kesempatan-kesempatan yang lainnya. Itu dari aku Wow, kak. keren. Tuh, udah jelas sampai sampai gagal pun ada petuahnya gitu loh dari Kak Dimas. Ada ya. Kak Dimas, mau dong. Oh, ini sobat E plus yang masih sekolah, SMP, SMA, atau kuliah dia mau kuliah S2 lagi. Biar semangat gitu. Biar kayak Kak Dimas, biar kayak aku ngerasa tuh Kak Dimas punya api membara dalam dirinya gitu. Gimana sih biar semangat kayak kamu gini? Selalu percaya kalau misalnya kita ada jalan di depan. Jadi selalu pasang mindset yang positif, terus optimis, dan percaya aja, pasti bakal ada kesempatan-kesempatan di depan gitu. Dan kalau misalnya kita udah positive thinking, udah optimis dari awal, pikiran-pikiran negatif itu tuh biasanya udah nggak bakal ada dari awal gitu kak. Jadi kayak, oh ya udah karena kita udah pede, udah percaya diri, udah optimis gitu kan, kita nggak bakalan ragu dengan apa yang kita ambil gitu. Dan aku udah membuktikan dengan kita optimis, punya pikiran yang positif gitu kan, itu ngebantu banget ketika kita ada seleksi, ada wawancara atau apa, ada hal-hal lain gitu yang bersifat penilaian, itu ngebantu kita banget buat lebih percaya diri gitu kak. Kalau di aku itu benar-benar ampuh banget gitu untuk membantu seluruh jalan-jalan yang aku udah tempuh selama ini. Jadi menurut aku teman-teman juga bisa aplikasikan, karena itu menurut aku mudah banget. Dimulai dari teman-teman sendiri untuk punya mindset yang positif, optimis, dan yakin. Bravo, bravo kalau aku bisa Optimis bilang gitu. dan yakin. Tolong Ya. dicatat baik-baik. Kak Dimas, menurut Kak Dimas, orang Indonesia kalah nggak sih sama orang Jepang, sama orang Polandia, sama orang Jujur luar? aja, jujur Kak Dimas, Kalah jujur. nggak sih secara kemampuan gitu kita Ya. sebenarnya? Kalau bilang dari kemampuan bahasa Inggris, Mm-mm. aku bakal bilang nggak kalah, Kak. Justru kayak Oke. dibandingkan dengan Polandia sama Jepang sama Indonesia, Indonesia menurutku nomor 1 bahasa Inggris yang paling bagus. Karena Wow.
di beberapa daerah, di beberapa negara khususnya gitu kan, kayak Jepang dan Polandia ini, mereka tuh punya accent itu tuh bener-bener tebel banget, thick banget gitu. Jadi ketika mereka Hmm. ngomong bahasa Inggris, itu kayak susah untuk dipahami atau dimengerti gitu sama orang lain. Dan aku bangga banget sama orang-orang Indonesia yang kita punya lidah itu tuh fleksibel gitu. Jadi ketika aku nih lagi kumpul sama teman-teman lain, ada yang dari US yang mereka native banget kan di Englishnya, terus kayak dari Jepang atau dari Polandia for example gitu kan. Ketika kita ngomong Inggris bener-bener kayak orang Indonesia tuh dipuji-puji gitu terus loh, saking Hmm, bagus dan fluentnya orang-orang Indonesia ketika ngomong bahasa Inggris. Jadi untuk oke. kemampuan orang Indonesia menurut aku top banget bahasa Inggrisnya. Kalau kemampuan ini belajar gitu gimana? Oh, jangan salah, Kak. Kemampuan belajar orang Indonesia itu, kalau dari sudut pandangku ya, di Jepang nih, kita tuh yang paling rajin banget dari pagi sampai sore sampai malam bahkan untuk penelitian, untuk riset segala macam gitu. Orang Jepang tuh mereka bener-bener kayak ya udah kalau misalnya nggak ada diminta apa nggak ada diminta apa gitu kan beberapa yang aku amati ya kak mereka kayak nggak bakalan ngelakuin itu gitu nggak bakalan research sampai yang bener-bener dalam banget gitu tapi mungkin ya aku nangkepnya karena orang-orang international student ini diharapkan sama profesor-profesor buat punya publikasi internasional karena bahasa Inggris kita bagus gitu kan jadi kita kayak di-push gitu kayak Oke. ke push gitu untuk kita research lebih jauh lagi gitu sedangkan untuk orang Jepang biasanya mereka publikasi cuman di dalam negeri aja yang pakai bahasa Hmm. Jepang kan jadi memang kayak Hmm. untuk apa ya, Indonesia tuh menurut aku semangatnya top banget deh kalau misalnya kita lihat di Jepang gitu. Tuh, nggak Tuh. kalah, nggak kalah. Iya, bisa Kalah. kok, ya Lidah kita kan? terlatih ternyata nggak sia-sia makan sambal terus kan tuh. Jadi fleksibel kata Kak Dimas tuh. Tenang, nggak kalah Indonesia tuh. Jangan minder ya. Harus positive mindset katanya Iya, Kak Dimas. iya, iya. Oke, apalagi Ti Aduh. sebelum kita tutup Ti? Kak Dimas, kenapa sih harus kabur aja dulu ke luar negeri? Mmm, aku sebenarnya apa ya, udah punya mimpi ini dari lama. Jadi sebelum kata-kata kabur aja dulu itu sebenarnya emang udah dari lama gitu. Aku pingin banget ke luar negeri. Satu alasan yang paling besar itu terkait dengan fasilitas sih, Kak. Aku ngerasa kayak dengan kita kuliah ke luar negeri, kita bisa untuk mendapatkan fasilitas yang optimal gitu untuk perkembangan diri kita sendiri gitu. Tanpa kita harus mikirin hal-hal lainnya gitu, hal sekunder yang lainnya gitu. Kayak for example deh di Indonesia gitu, aku mau berangkat ke kampus aja harus melewati panasnya Bogor, macetnya Bogor, dan asap-asapnya itu Bogor gitu. Sementara ketika aku di Polandia, ketika aku di Jepang gitu, udaranya itu bersih banget gitu. Jadi kayak dari pagi ini pikiran kita udah bener-bener terkondisikan dengan baik gitu. Kita siap nih untuk belajar, kita siap nih untuk melakukan penelitian gitu. Jadi bener-bener masalah fasilitas yang terwadai di luar negeri ini tuh jadi nomor satu. Terus terkait dengan sistem. Sistem pendidikan di luar negeri menurut aku cocok buat teman-teman yang memang pingin men-challenge diri teman-teman semua untuk lebih jauh lagi bergerak gitu. Entah itu menemukan suatu invensi yang baru, menemukan inovasi yang baru, itu menurut aku cocok banget gitu. Tanpa teman-teman harus mikirin budget dan lain-lainnya karena di sini benar-benar disupport kalau untuk ilmu pengetahuan. Dan Hmm. kalau misalnya teman-teman nih pingin kayak jalan-jalan, pingin kayak traveling yang nggak usah susah-susah payah gitulah perginya jauh-jauh gitu. Keluar negeri itu sekali kita udah sampai tinggal di sini, mau kita keluar dari rumah aja menurut aku ya Kak udah lumayan cukup healing gitu, refreshing gitu. Karena suatu hal-hal yang baru-baru kita lihat gitu kan itu benar-benar menurut aku lumayan cukup menghibur di tengah-tengah kita lagi capek atau lagi kayak butuh untuk istirahat gitu. Itu menurut aku beberapa alasan utama kenapa kita harus keluar negeri gitu. Itu alasannya Betul. tepat, bagus, dan harusnya memotivasi ya. Makanya dia bikin nih motivator-motivator dia undang. Betul. Tapi satu lagi dong, aku penasaran gimana caranya sih biar Sobat E Plus yang masih muda-muda nih bisa diundang juga ke TEDx. Nah, untuk teman-teman semua yang pingin gitu kan diundang untuk jadi pembicara di webinar dan lain-lainnya, apalagi TED Talks gitu kan, teman-teman harus perbanyak untuk join kegiatan-kegiatan yang sejalan sama potensi teman-teman semua. Misal teman-teman sadar nih, diri teman-teman ini tuh
cocoknya di bidang untuk ikut kompetisi atau lomba-lomba. Ya udah teman-teman tekunin di situ. Tekunin, tekunin, tekunin gitu kan. Kayak aku contohnya aku benar-benar fokus di bidang akademik. Aku ikut exchange, lomba-lomba scientific, lomba-lomba ilmiah gitu kan. Sehingga pada akhirnya orang-orang itu akan notice, oh ini ada orang yang memang dia itu udah passionate banget sama bidangnya gitu. Dan ketika teman-teman udah di notice sama orang-orang yang bakal punya acara atau ketika ada orang-orang yang mau bikin suatu seminar gitu kan, teman-teman pasti bakal diundang gitu untuk ngasih apa yang udah teman-teman punya berdasarkan pengalaman teman-teman semua gitu. Karena yang dicari biasanya selama ini adalah yang praktiknya. Jadi ketika teman-teman udah memperdalam potensi yang teman-teman udah punya melalui kegiatan kompetisi atau teman-teman yang mau fokus di bidang volunteering, internship juga itu bisa gitu. Teman-teman nanti diundang untuk jadi pembicara di event-event besar. Tuh. Tuh. Hmm. Ya ya, beneran nih kayak seminar Iya. motivasi nasional kalau ngundang Kak Dimas nih emang paket Iya. komplit. Udah bagus orang yang undang juga nggak nyesel undang Kak Dimas ini kan. Bener. Kak Kak Dimas Dimas thank thank you you ya. Thank banget. you. Iya. Ya, thank you Kak Tiara, Kak Dita juga buat Sukses sharingnya. ke depannya. Semoga benar-benar bisa ke Amerika dapat beasiswa fully funded. Amin. Ya, amin. Terima kasih banyak doanya Kak Tiara dan teman-teman semua. Thank you so much. Tuh udah dapat seminar dari Kak Dimas. Iya, bener. Ingat kata Kak Dimas, perjalanan jauh tuh mulainya dari satu langkah dulu. Jadi ayo, yuk jangan banyak tanya, ayo cepet melangkah. Udah dikasih banyak banget tadi bocorannya sama Kak Dimas. Mulai satu langkah satu langkah. Jadi bermimpi setinggi-tingginya, berjuang sekeras-kerasnya dan langkah kecil kamu hari ini bisa jadi lompatan besar di hari kemudian. Terima kasih banyak Sobat A+. Bye.